Seorang laki-laki berumur 60 tahun bernama Tuan Budi terbangun dari tidurnya karena dia ingin buang air kecil. Dia beranjak dari kasur, masuk kamar mandi, membuka celana, kemudian pipisnya tidak bisa keluar. Karena masih sangat mengantuk dan mungkin tidak terlalu ingin buang air kecil, maka Tuan Budi kembali lagi ke kasur dan dia melanjutkan tidurnya. Di pagi hari, Tuan Budi masih ingin buang air kecil, terasa semakin penuh di kantung kemihnya. Dia kembali ke kamar mandi, membuka celana, dan kemudian tidak bisa keluar lagi kencingnya. Tuan Budi karena sudah merasa sedikit tidak nyaman karena sudah menahan buang air kecil selama semalaman, dia mencoba untuk menekan keluar air kencingnya dan tetap tidak bisa keluar. Dia coba berkali-kali, dia coba berbagai macam posisi, dia mungkin ya keluar dari kamar mandi dulu, istirahat sebentar, masuk ke kamar mandi lagi, mencoba buang air kecil lagi, tetapi tetap saja air kencingnya tidak bisa keluar. Panik, Tuan Budi memanggil keluarganya, bertanya, ini kenapa saya tidak bisa buang air kecil? Kemudian keluarganya juga bingung, Tuan Budi bingung, dan akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke IGD rumah sakit. Di IGD, Tuan Budi diperiksa oleh dokter. Kemudian tidak lama dokter menduga bahwa Pak Budi mungkin ini prostatnya membesar. Sehingga Pak Budi agar bisa berkemih, dia harus dipasang suatu selang di saluran kencingnya. Kemudian setelahnya Tuan Budi bisa berkemih tapi melalui selang. Walau demikian, besoknya saat Tuan Budi bertemu dengan dokter spesialisnya di rawat inap, dokter spesialis bilang, Pak Budi, prostat Anda sudah terlalu besar, ini paling baik harus dioperasi saja. Nah, jadi hanya dari rentang semalam, Tuan Budi mempunyai suatu keluhan, kemudian paginya sudah disuruh operasi. Kok bisa? Nah, pada video ini akan saya simak. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Syed Gagar Kumana. Saya adalah seorang dokter umum dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembesaran prostat jinak atau nama Inggrisnya benign prostatic hyperplasia atau disingkat BPH. Nah, kita coba mengingat cerita Tuan Budi tadi. Tiba-tiba Tuan Budi itu mengalami keluhan tidak bisa berkemih dan saat di IGD langsung didiagnosis ada suatu pembesaran prostat. Permasalahannya, prostat ini tuh tidak hanya terjadi pada Tuan Budi saja penyakitnya. Yang namanya pembesaran prostat yang membuat suatu gejala tidak bisa berkemih ini itu sering terjadi pada pria-pria yang sudah berumur mungkin ya sekitar 50-60 tahun ke atas seringnya. Pembesaran prostat ini sayangnya karena dia bukan suatu penyakit yang mudah ditangani dengan obat, kadang-kadang itu juga harus dilakukan pembedahan seperti yang dialami oleh Tuan Budi itu. Nah, tetapi kok bisa sih prostat membesar? Prostat itu apa sih, Dok? Nah, kita bahas dulu sekarang apa yang dimaksud dengan prostat. Di tubuh kita itu ada namanya saluran kemih. Ada dari ginjal ke ureter, ke kandung kemih, kemudian melalui uretra. Jika pada perempuan, uretra itu adalah saluran kencing, dia itu hanya pendek. Jika pada laki-laki, itu dia sepanjang penis. Di uretra ini, di pangkal dari penis kita di dalam dalam perut itu ada namanya prostat. Prostat itu adalah suatu organ yang mungkin ya sekitar seperti kacang yang besar. Dia beratnya hanya sekitar 30 gram. Nah, prostat ini sebenarnya adalah suatu organ yang berfungsi untuk sistem reproduksi manusia. Untuk apa? Dikatakan bahwa prostat itu dia berfungsi terutama untuk saat seorang laki-laki itu ejakulasi. Jika saat laki-laki mengeluarkan sperma atau semen, maka prostat ini akan memberikan spermanya ini atau semennya ini suatu cairan-cairan yang bisa melindungi dia saat spermanya berada di dalam rahim perempuan. Karena kita tahu bahwa rahim perempuan itu dia juga bersifat asam, dia juga bisa membunuh spermanya, maka anggapannya prostat ini juga dia bisa melindungi lebih baik spermanya agar bisa bertahan hidup dalam rahim perempuan dan akhirnya agar bisa sukses membuahi indung telur di perempuan. Selain itu, ya prostat itu memang tidak terlalu banyak fungsinya ya. Intinya dia hanya berkisar di sistem reproduksi manusia laki-laki saja. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan BPH atau pembesaran prostat jinak? Gini, seperti layaknya semua organ tubuh manusia, prostat itu adalah suatu organ yang bisa tumbuh juga. Nah, sayangnya
ada keadaan-keadaan tertentu di mana pembesaran prostat ini dia tuh terlalu besar sehingga menimbulkan suatu gejala. Nah, karena dia lokasinya ada di saluran kemih manusia, di uretra, maka ya gejalanya pasti akan bergeser di saluran kemih. Termasuk tadi Tuan Budi itu tidak bisa berkemih. Nah, kenapa kok dia bisa membesar? Gini, sebenarnya itu mirip dengan usus buntu, mirip dengan hernia. Apa yang menyebabkan pembesaran prostat ini masih belum terlalu jelas, tapi ada beberapa macam faktor resiko yang mungkin bisa meningkatkan kejadian dari pembesaran prostat ini. Contoh seperti penyakit diabetes, kemudian makan makanan tertentu seperti kurangnya vitamin, kemudian genetik. Ya kalau kita bicara genetik itu ya untung-untungan ya, ini keturunan. Intinya 3 faktor itu dikatakan mungkin bisa meningkatkan kejadian pembesaran prostat. Kemudian peradangan, misalkan ada radang di sekitar prostat, apakah itu radang di sekitar saluran kemih atau mungkin di prostatnya sendiri, itu juga mungkin dikatakan bisa membuat prostatnya besar. Kemudian obesitas atau berat badan yang berlebihan. Kemudian sindrom metabolik atau gangguan metabolik kita seperti mungkin terlalu banyak kadar kolesterolnya, terlalu banyak kadar apapun itu yang tidak baik di tubuh, itu juga kemungkinan meningkatkan resiko pembesaran prostat. Nah, tapi intinya ya penyebab pastinya itu kita masih belum tahu pasti. Seperti saya bilang tadi, prostat itu dia terletak di saluran kemih manusia. Dia terletak di suatu jalan tol tempat air pipis dan juga sperma kita lewat. Nah, permasalahannya jika misalkan prostat ini dia tuh membesar, dia tuh membesarnya tidak membesar keluar. Nah, ini bayangkan prostat itu seperti suatu seperti suatu struktur yang tengahnya itu ada lubang, yaitu saluran kemih. Nah, jika prostat itu membesar, dia tuh akan menekan ke dalam dari uretranya atau saluran kemihnya itu. Awalnya pembesarannya mungkin ya tidak terlalu besar, mungkin hanya membesar sedikit, tapi lama-lama jika misalkan dibiarkan terus dan juga sudah mungkin pada lansia, pada pria-pria yang sudah berumur cukup lama, nah itu nanti prostatnya kan dia kan begitu besarnya sampai dia itu bisa menekan saluran kemihnya, dan alhasil jika ada satu saluran dia itu terhambat, maka tidak bisa dilewati oleh cairannya. Cairannya apa? Yaitu air pipis dan juga sperma. Nah, makanya pada pasien-pasien dengan keluhan dengan pembesaran prostat ini seringkali ada berbagai macam keluhan yang berkaitan dengan saluran kemih. Yang pertama berkaitan dengan pipis. Nah, biasanya pada pasien-pasien yang punya pembesaran prostat ini akan mengeluh kok sering pipis di malam hari. Kemudian juga kok rasanya kok saya ingin tidak ada waktu lama gitu, kok mesti pipis terus, Dok. Nah, kemudian juga saat pipisnya itu juga bermasalah. Contoh yang pertama, karena dia menghambat salurannya, maka yang pasti salurannya akan terganggu, maka aliran pipisnya seringkali pada pasien prostat ini itu akan lemah atau tidak sekuat seperti biasanya. Kemudian ada juga gejala di mana mungkin seperti mengejan lebih kuat agar pipisnya lebih bisa keluar lebih cepat. Nah, biasanya pipisnya kan tidak harus mengejan. Nah, sayangnya pada pasien prostat ini harus mengejan. Kemudian juga pipis yang terlalu lama. Nah, biasanya kalau misalkan kita pengeluarannya baik kan pipisnya kan tidak terlalu lama. Tapi pada pasien dengan pembesaran prostat ini mungkin karena dia pengosongannya itu lemah, maka ya pipisnya ngeluhnya kok lama sekali ya, Dok, saya kalau misalkan pipis. Kemudian juga bisa saja setelah pipis itu merasa bahwa belum puas, alias belum semua dari air pipisnya itu keluar dengan lengkap. Selain berkaitan dengan air kencing, ada juga keluhan-keluhan lain yang menyangkut dari saluran kemihnya, seperti seringkali mengalami infeksi. Misalkan, kok saya sering nyeri-nyeri di daerah mungkin perut bawah, atau nyeri-nyeri di bagian pinggang kiri, pinggang kanan. Dan itu juga bersamaan dengan gangguan berkemih ya, gangguan kencing ya. Nah, itu bisa aja mengarah ke pembesaran prostat. Walaupun demikian, tidak semua namanya pembesaran prostat itu dia tuh selalu ada gejala seperti ini. Karena sekali lagi, pembesaran prostat itu dia tuh berkisar, ada yang dari ringan aja sampai ada yang berat. Ada yang pembesarannya hanya kecil, ada yang pembesarannya sampai menutup penuh dari saluran kemihnya. Jadi bisa saja orang yang mengalami pembesaran prostat itu dia tuh masih bisa berkemih dengan lancar, cuman kurang saja alirannya. Nah, nanti kalau misalnya sudah parah baru tidak bisa kencing. Jika misalkan sudah mengalami gejala seperti ini, ya bagaimana, Dok? Gini, ya karena
proses buang air kecil itu adalah suatu proses yang sangat penting di hidup kita, dan kita sehari itu mungkin bisa buang air kecil 2-3 kali atau lebih tergantung kebiasaan minum kita. Ya maka bisa dibilang kalau misalkan ada keadaan tidak bisa berkemih, ya itu suatu gawat daruratan, sehingga ya mau tidak mau dia harus bawa ke IGD. Nah, di IGD nanti dokter akan memeriksa dari prostatnya, atau tidak harus di IGD, bisa saja di poliklinik. Di poliklinik dokter akan memeriksa dari prostatnya. Pemeriksaannya itu pertama dimulai dari riwayat. Jika misalkan ada riwayat tidak bisa berkemih, ada riwayat mungkin sudah lama itu kok pipisnya itu tidak puas dan macam-macam, ya dokter akan memikirkan oh ini mungkin ada kemungkinan ke arah prostat. Kemudian ada berbagai macam pemeriksaan, tapi pemeriksaan yang cukup menonjol adalah biasanya itu dilakukan pemeriksaan melalui dubur. Jadi, seorang tenaga kesehatan ini akan mencoba memasukkan jari di dalam dubur, yaitu colok dubur namanya, dan nanti akan bisa teraba dari prostatnya. Jika misalkan kalau dirasa kok prostatnya itu membesar saat dilakukan pemeriksaan itu, maka ya bisa saja semakin mengarah ke prostat. Nah, kemudian jika misalkan masih belum cukup pemeriksaannya, masih belum terlalu diketahui apakah ini benar prostat atau bukan, ada berbagai macam pemeriksaan yang bisa dilakukan lagi. Contoh yang pertama, melihat apakah aliran dari pipisnya itu bagus atau tidak. Ada namanya flowmetri, ada namanya pemeriksaan aliran kencing, dan juga pemeriksaan lain. Itu mohon dikonsultasikan kepada dokter spesialis saja, karena jujur saya dokter umum juga tidak terlalu paham. Kemudian ada juga pemeriksaan dengan USG. Nah, USG itu dia bisa menilai apakah prostatnya itu benar membesar atau tidak, atau mungkin ada sebab-sebab lain selain prostat. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan yang berkaitan dengan darah atau dengan kimia. Contoh seperti menilai antigen dari prostat, atau nama lainnya prostat spesifik antigen. Ada pemeriksaan seperti fungsi ginjal, ada pemeriksaan lain-lainnya, yaitu tergantung indikasi. Intinya berbagai macam pemeriksaan dari fisik, dari visual, dan sampai pemeriksaan darah itu mungkin bisa mengarahkan ke ini benar prostat atau tidak. Kemudian dok, jika misalkan sudah mengalami pembesaran prostat, apakah harus langsung dibedah dok? Gini, memang ya logikanya itu pembesaran prostat itu kan berhubungan dengan bedah, karena dia adalah suatu pembesaran suatu struktur, pembesaran suatu benda yang fisiknya itu ada dan dia abnormal. Maka ya kita tidak heran jika misalkan langsung berpikir oh ini harus dibedah. Tetapi berbeda dengan hernia, berbeda dengan usus buntu, pembesaran prostat ini tidak semata-mata harus langsung dibedah. Berkaca dari Tuan Budi tadi, Tuan Budi tadi itu kan keluhannya tidak bisa berkemih, ya karena buang air kecil itu adalah suatu proses yang vital bagi tubuh, dan pasti juga Tuan Budi itu kesakitan karena menahan kencing. Maka yang pertama-tama ditangani harus bisa kencing dulu, ya makanya dipasang kateter. Jadi penanganan pertama untuk pasien yang mengalami keluhan-keluhan terkait prostat yang tidak bisa kencing ini, maka dipasang kateter jika dibutuhkan. Kalau misalkan keluhannya cuman kencingnya agak susah, kencingnya itu mungkin kurang puas, ya mungkin tidak harus langsung pasang kateter, ya tergantung dari keparahan kondisinya. Nah, itu sudah menangani terkait kencingnya dulu. Tetapi prostatnya gimana? Pembesaran prostat itu bisa ditangani dengan hanya dilihat saja, bisa dengan obat-obatan, baru kalau sudah parah itu dibedah. Tapi tergantung dari orang masing-masing, tergantung dari dokter yang menangani juga. Karena prostat itu kan bukan suatu struktur yang berbahaya, bukan suatu struktur yang mengancam nyawa. Jika misalkan dia tidak menimbulkan suatu gejala yang signifikan, diobservasi saja, dia sudah cukup, dan mungkin kedepannya tidak akan kambuh. Kemudian jika misalkan diperlukan, misalkan kok sudah menimbulkan gejala yang signifikan, mungkin dari pemeriksaan penunjang, apakah dari USG, apakah dari pemeriksaan darah, kok sudah mengarah ke prostat yang mungkin agak parah, ya mungkin bisa diberikan obat-obatan. Obat-obatan itu fungsinya untuk harapannya membuat aliran kencingnya itu semakin lancar, dan harapannya membuat prostatnya itu agar tidak semakin besar dan juga tidak mengganggu dari proses berkemih kita. Nah, jika misalkan obat-obatan tidak manjur, atau misalkan prostatnya sudah saking besarnya sampai menimbulkan suatu gejala yang sangat parah, yaitu baru nanti mungkin dipertimbangkan operasi. Walau keputusan untuk mengobservasi, keputusan untuk memberi obat, keputusan untuk mengoperasi itu semua tergantung oleh dokter, karena setiap orang itu beda-beda. Mungkin orang dengan gejala yang sama, pemeriksaan penunjangnya bisa berbeda. Mungkin orang dengan ukuran prostat yang sama,
gejalanya bisa berbeda-beda. Jadi terapi setiap orang itu pasti akan beda-beda. Di sisi lain, kalau misalkan ada orang dengan keluhan tidak bisa berkemih atau susah buat buang air kecil, ya itu tidak semata-mata langsung oh ini prostat, ya tidak seperti itu, ya tergantung hasil pemeriksaannya. Nah, karena berbagai macam struktur yang di dalam kandung kemih, di dalam saluran kemih kita itu juga bisa menimbulkan suatu gangguan berkemih. Contoh, apakah itu tumor, apakah itu gangguan dari salurannya, bukan ada satu pembesaran di sekitarnya, atau mungkin batu, atau yang lainnya lagi kita belum tahu. Jadi ya sekali lagi semua itu harus diperiksakan dokter, dan tidak semata-mata oh ini harus obat, ini harus bedah ya. Bahkan satu orang pun awalnya diberi obat nanti harus dioperasi kemudian karena obatnya nggak manjur, ya bisa saja. Atau mungkin ada orang dia itu diobservasi lama kemudian tidak ada gejala, tiba-tiba gejalanya parah dan harus saat itu juga dioperasi, ya bisa juga. Jadi ya tergantung sekali lagi, yang hanya bisa memutuskan hanyalah dokter. Nah, kalau misalkan nanti sudah dibedah, ya dok, bedahnya prostat tuh diapain sih sebenarnya sih? Ya gampangnya intinya prostatnya diambil, prostatnya itu nanti akan dipotong atau intinya disingkirkan struktur-struktur yang membesarnya itu agar saluran kecilnya lancar. Karena sekali lagi prostat itu dia tuh fungsinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu signifikan juga, apalagi pada orang yang sudah mungkin berumur 60 tahun, umur 70 tahun, umur yang sudah lansia, itu kan juga reproduksi manusianya kan juga ya mungkin tidak terlalu banyak terpakai ya, makanya lebih baik ya diambil saja prostatnya. Dan kalaupun diambil pun juga ya itu sekali lagi tidak terlalu banyak pengaruh. Nah, kalau misalkan dibedah ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa dengan pembedahan melalui perut, intinya perutnya dibuka, nanti akan dilihat prostatnya, nanti akan langsung dibedah dari melalui perut itu, kemudian ya udah prostatnya hilang. Tapi di era modern ini ada teknik-teknik bedah yang lebih advance, yang lebih canggih dibandingkan dengan hanya membuka perut. Seperti yang paling sering digunakan adalah dengan transurethral resection of prostate atau disingkat TURP. Nah, teknik ini nanti akan menggunakan suatu alat di mana alatnya dimasukkan ke dalam penis, ya, ke dalam penis. Kemudian di dalam penis itu kan ada suatu teropong. Nah, nanti akan ada alat di mana dia itu akan ya mengorek, akan mengais-ngais prostatnya agar dia bisa diambil secara perlahan-lahan. Teknik ini ya harapannya komplikasinya lebih rendah karena dia tidak harus membuka dengan pisau ya. Tetapi sekali lagi tergantung dari dokternya bagaimana teknik yang paling baik. Nah, teknik lain itu juga bisa dengan laser, dengan aquablasi, dengan macam-macam ya. Itu saya tidak akan jelaskan karena saya pun juga tidak terlalu paham. Tapi intinya teknik pembedahan pusat itu banyak sekali dan tergantung dari dokter yang menangani dan juga tergantung dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit apakah fasilitasnya ada atau tidak untuk teknik-teknik bedah yang dilakukan. Dok, benar. Itu tadi beneran dimasukin teropong ke dalam penis sama nggak sakit, dok? Ya nggak, akan dibius. Nah, makanya kesimpulannya ya intinya prostat itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya itu dia tuh jinak ya. Makanya disebut dengan pembesaran prostat jinak, benign prostatic hyperplasia, karena pada dasarnya dia itu tidak menimbulkan penyakit atau gawat daruratan apapun kecuali terkait dengan air kencing. Makanya ya kan kalau misalkan orang kecuali dia menahan kencing sampai mungkin bertahun-tahun gitu, sampai berbulan-bulan atau berminggu-minggu, kemudian pipisnya ngedep terus di dalam kandung kemih sampai bocor atau sampai pipisnya itu balik ke darah, ya sebenarnya itu pembesaran prostat itu bukan suatu hal yang darurat. Tetapi seringkali pasien-pasien datang dengan keluhan yang sudah parah, sehingga ya tidak jarang ya kalau misalkan pasien datang langsung gejalanya parah, langsung disuruh bedah, ya bisa saja karena ya nggak pernah periksa, karena ya nggak pernah memberitahukan keluhannya ke dokter saat keluhannya masih ringan. Makanya bagi anda semua atau mungkin bagi keluarga-keluarga yang sudah berumur mungkin 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, dan laki-laki ya, karena nggak mungkin ada prostat di perempuan, ya lebih baik jika misalkan ada keluhan-keluhan seperti susah berkemih atau apapun soal berkemih, periksakan saja ke dokter. Siapa tahu jika misalkan itu prostat itu masih ringan, bisa dengan obat-obatan, atau mungkin bahkan nggak perlu obat-obatan. Ya kalau misalkan sudah parah, sudah terlanjur tidak bisa berkemih, kan harus langsung operasi. Ya saya bilang eman-eman, mending
langsung periksa saja dibandingkan nanti tiba-tiba ada keluhan parah terus harus langsung tindakan. Nah, jadi begitu ya tentang prostat. Jadi intinya, pembesaran prostat itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya sederhana. Tetapi jika dibiarkan lama-lama, maka dia bisa menjadi suatu penyakit yang rumit. Dan terapinya pun juga bisa rumit, tergantung dari kondisi penyakitnya. Jadi begitu, sekian yang bisa saya jelaskan tentang pembesaran prostat. Saya harap yang menonton semua itu selalu sehat, dan juga jika misalkan ada yang mengalami keluhan prostat, segera diperiksakan sebelum nanti harus langsung dioperasi. Dan saya Setia Guru Mana, sampai jumpa di video berikutnya.